Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wandasa Dharma Pratama dan rekan saya Reza Ahmad Madani. Kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu sistem otomasi pembersih mobil atau automatic car wash. Rumusan masalah di sini yang akan kami presentasikan ada 4, yaitu apa itu automatic car wash, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana proses kerjanya, dan apa saja komponennya. Automatic car wash adalah salah satu cara cepat mencuci mobil. Tujuannya cepat dan praktis. Metodenya adalah otomatisasi pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh tangan manusia seperti membasuh, memberi sampo, menyikat, mengeringkan, dan mengelap. Automatic car wash ini ada dua jenis, yaitu menggunakan air dan sikat, dan kedua yaitu menggunakan jet water. Dalam 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 tugas kami menggunakan jet water. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Pertama, kelebihannya itu menguntungkan dari segi waktu. Pelanggan ingin mobil mereka cepat dicuci, dan penyedia jasa dapat menghasilkan keuntungan yang besar dikarenakan tidak ada antre yang lama. Kedua, dari segi kecepatan dan praktisan, cucian mobil otomatis atau dengan mesin memang bisa memangkas waktu jauh lebih efisien, serta mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tapi, ada juga kekurangannya, yaitu tingkat kebersihan mobil berkurang karena masih akurat pembersihan menggunakan sentuhan manusia. Kedua, penggunaan beban listrik yang boros karena aktuator dan sensornya itu membutuhkan suplai yang sangat besar. Ketiga, harga komponen-komponen dan pembuatan yang sangat mahal. Di sini adalah simulasi yang kami buat menggunakan CX Designer. Pertama, kami ada 4 tahap, yaitu penyiraman mobil, pemberian sabun, semprotan cat air, dan pengering. Komponen yang dipakai adalah PLC Omron CP1L dengan sensor untuk mendeteksi mobil lewat, yaitu Photoelectric Proximity Sensor atau sensor jarak fotoelektrik. Terus, dalam menjalankan mobil ini, kami menggunakan car conveyor belt. Serta saat menyiramkan air kepada mobil, kami menggunakan electric water pump dengan spesifikasi 3 pasang 1 kWh, daya dorong 750 sampai 1000 liter per menit. Untuk pemberian sabunnya, kami menggunakan electric water pump dengan spesifikasi 3 pasang 0,25 kWh, daya dorong 100 sampai 250 liter per menit dengan menggunakan terus ada juga sensor water pressure, sensor for water tank. Untuk indikasi mobil lewat atau tidak, kami menggunakan indikator lamp, dan untuk memulai dan memberhentikan operasi, kami menggunakan push button. Ini referensi yang kami gunakan. Oke, ini adalah program daripada pencucian mobil otomatis atau automatic car wash. Di sini saya menggunakan pengaturan PLC yaitu jenis PLC CP1L. Untuk mengawali program, di sini saya mengawalnya dengan dua buah tombol, yaitu dengan tombol start dan tombol stop. Tombol start berfungsi untuk manual pass button dari sensor 1 dan tombol stop berfungsi untuk emergency pass button. Di sini saya menggunakan tombol stop di semua sensor. Jadi ketika tombol stop ditekan, maka semua program atau semua sensor dan output yaitu conveyor, pump air dan segala macamnya akan mati, berfungsi untuk safety daripada pencucian mobil tersebut. Langsung saja, di sini saya menggunakan sensor 1 untuk mengaktifkan conveyor 1 dan pompa air 1. Setelah aktif, saya akan menguncinya menggunakan ini dan ini. Jadi ketika sensor 1 mendeteksi mobil, maka conveyor 1 dan conveyor 2 akan aktif lalu dikunci. Lalu di sini saya akan menempatkan timer untuk memberi waktu ketika sensor 2 sudah mendeteksi mobil, maka dalam waktu kurun beberapa detik maka conveyor 1 akan mati. Oke, lanjut ke script kedua. Di sini ada sensor 2. Seperti pada sensor 1, di sini ada timer C2 atau conveyor 2. Di sini menggunakan normally close, berfungsi untuk mengcut jika waktu yang sudah ditentukan aktif, maka conveyor 2 akan mati. Dan di sini juga ada normally close sebagai emergency pass button. Untuk sensor 2, di sini juga saya menempatkan pengunci dan juga di ujungnya ada timer. Jadi timer ini saya beri waktu selama 7 detik
untuk memberi waktu ketika mobil berada di konveyor 1 untuk menuju konveyor 2. Di sini saya beri estimasi waktu semisalkan 7 detik. Maka ketika 7 detik sudah selesai, maka timer ini akan mengaktifkan tim C1, yaitu ini. Maka konveyor 1 akan mati. Jadi ketika sensor 2 mendeteksi mobil, maka konveyor 2 akan aktif, pompa sabun akan aktif, namun dalam waktu kurun 7 detik, konveyor 1 akan mati. Ketika sensor 2 ini mendeteksi mobil, maka dia akan mematikan pompa air. Di sini saya menggunakan normally close. Lalu selanjutnya yaitu sensor 3. Jadi ketika sensor 3 mendeteksi mobil, maka konveyor 3 dan pompa jet air akan menyala dalam waktu yang bersamaan. Dan timer 2 atau timer C2 akan aktif untuk mematikan konveyor 2. Di sini juga saya menempatkan tim C3 untuk mematikan konveyor 3. Nah, seperti biasa, di sini saya memberi pengunci. Lalu, ketika sensor 4 mendeteksi mobil, seperti yang tadi, sama saja programnya. Di sini saya menempatkan timer untuk menonaktifkan konveyor 4. Di sini saya memberikan emergency pass button, di sini pengunci, dan di sini timer. Jadi ketika sensor 4 mendeteksi mobil, maka konveyor 4 akan aktif, pengering akan aktif, dan timer akan aktif selama 7 detik untuk mematikan atau meng-cut di tim C3, yaitu untuk mematikan konveyor 3. Nah, ketika sensor 5 ini aktif, maka di sini seperti biasa ada emergency pass button, maka di sini akan mengaktifkan coil. Coil ini berfungsi pertama untuk mengunci sensor 5 dan untuk menyalakan timer C4. Yang mana timer C4 ini akan mematikan konveyor 4, yaitu selama 7 detik. Baik, kita lanjut. Ini adalah program untuk indikator tangki penyimpanan air. Di sini kita menggunakan dua buah tombol juga, yaitu tombol start dan tombol stop untuk mengaktifkan dan menonaktifkan untuk indikator tangki airnya. Di sini saya menempatkan coil dan batas bawah. Di sini juga saya menempatkan normally close pompa air dan normally close pom jet air. Nanti ini akan berfungsi untuk memutus coil 2, yang mana coil 2 terhubung pada batas atas tangki. Lalu di sini ada output yaitu pompa tangki on. Dan di sini saya menggunakan program yaitu P 0,1 second untuk pengisian tangki. Di sini saya menggunakan add plus D0 yaitu untuk pengisian tangki. Dan di sini saya menggunakan program ini D0 dan D1 untuk menentukan batas atas tangki sebagai maksimal, sebagai indikator maksimal daripada tangki. Lalu di sini saya menempatkan normally open untuk pompa air, lalu terhubung pada normally close batas bawah, yang mana terhubung pada P1S yaitu selama 1 detik untuk pengurangan tangki. Jadi untuk pengisian tangki 0,1 detik yaitu lebih cepat, dan pengurangan tangki yaitu selama 1 detik, yaitu add min D0 yang terhubung pada pompa jet air dan terhubung pada D0 dan D1 sebagai inputan atau indikator batas bawah. Oke, jadi itu adalah program untuk indikator tangki air. Selanjutnya, ini adalah program untuk penghitung jumlah mobil yang pernah dicuci oleh automatic car wash. Yaitu kita menggunakan sensor 5 sebagai inputan. Jadi ketika ada mobil yang melewati sensor 5, maka akan terhitung 1. Lalu ketika ada 2 mobil yang melewati sensor 5, terhitung 2, 3, 4, dan selanjutnya atau seterusnya. Di sini saya menggunakan sensor 5 terhubung pada add plus D3 sebagai penghitung. Lalu akan terhubung pada coil, yang mana coil akan terhubung pada normally close pada lampu counter. Jadi akan saya hubungkan pada lampu indikator, lalu lampu indikatornya dikunci, dan lampu indikatornya saya beri waktu 3 detik untuk menyala. Ya, langsung saja, biar lebih jelasnya kita akan lihat pada simulasinya. Ya, ini adalah tampilan daripada
simulasi pencucian mobil otomatis atau automatic car wash. Sebelum kita memulai simulasi, kita input terlebih dahulu berapa minimal volume tangki yang kita tetapkan untuk menyalakan pompa dan berapa maksimal indikator tangki untuk mematikan pompa. Langsung saja kita input berapa minimal volume tangkinya. Ya, kita masukkan 15, enter. Lalu kita masukkan 100 untuk maksimal tangkinya. Oke. Jadi di sini kita menentukan 15% ketika sensor indikator batas bawah mendeteksi 15%, maka pompa akan nyala. Lalu ketika 100%, maka indikator akan mematikan pompanya. Di sini kita isikan misalkan air yang sudah ada pada tangki ada 50%. Enter. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui berapa jumlah mobil yang masuk pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Misalkan ada sebuah mobil ingin dicuci, mobil tersebut akan masuk lewat sini dan akan mengenai sensor 1. Ketika sensor 1 terkena, maka akan mengaktifkan pompa air dan konveyor 1. Maka di sini kita bisa lihat volume air pada tangki akan berkurang. Lalu mobil terus berjalan akan mengenai sensor 2 dan akan mengaktifkan pompa sabun dan konveyor 2. Dan konveyor 1 akan masih aktif selama 7 detik untuk membantu mendorong ke konveyor 2. Dan setelah 7 detik maka konveyor 1 akan mati. Mobil terus berjalan lalu mengenai sensor 3 dan akan mengaktifkan jet water. Dan di sini volume air terus berkurang. Lalu konveyor 3 juga akan nyala. Di sini setelah 7 detik konveyor 2 mati. Nah, kita lihat di sini setelah 15%, dia akan menyalakan pompa. Nah, teman-teman bisa lihat, pompa menyala terus mengisi tangki sampai 100%. Lalu konveyor terus berjalan mengenai sensor 4. Nah, ketika sensor 4 terkena, maka pengering akan nyala, konveyor 4 akan nyala, dan konveyor 3 selama 7 detik maka akan mati. Lalu mobil terus berjalan, lalu akan mengenai sensor 5 dan sensor 5 berfungsi untuk mematikan pengering. Lalu di sini indikator counter menyala dan jumlah mobil yang dicuci yaitu 1. Nah, selama 7 detik mobil akan dibantu didorong ke depan atau keluar pencucian, maka setelah 7 detik maka konveyor mati. Jadi begitu teman-teman, kita ulang lagi ya. Ketika sensor 1 terkena, maka pompa air akan nyala, volume tangki akan berkurang, konveyor 1 akan menyala, lalu lanjut mengenai sensor 2, maka semprotan sabun akan menyala dan konveyor 2 akan menyala, dan selama 7 detik akan mematikan konveyor 1. Terus mobil terus berjalan mengenai sensor 3, akan mengaktifkan jet water, volume air pun akan berkurang, dan konveyor 3 menyala, dan setelah 7 detik konveyor 2 akan mati. Lalu mengenai sensor 4, pengering akan jalan selama 7 detik ini akan mati. Mobil terus berjalan dan sampailah mobil di titik akhir mengenai sensor 5 dan counter akan menghitung yaitu 2 mobil dan indikator akan nyala selama 3 detik dan setelah 7 detik konveyor akan mati. Baik, itulah teman-teman simulasi daripada pencucian mobil otomatis atau automatic car wash. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.